Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman developer properti di Indonesia. Kali ini kita akan lanjutkan kembali bagaimana cara mengimplementasikan bisnis proses atau proses bisnis yang ada pada KPR Ready Stock ya. Tempo hari kita pernah membuat perjanjian pendahuluan jual beli, maka kali ini kita akan lanjutkan dengan membuat surat perintah mulai bangun ya, surat perintah mulai bangun ya. Baik, kita langsung saja ke surat perintah mulai membangun gitu ya. Kita ke operasional, kemudian kita ke SPMB, and then kemudian kita ke grid ya. Nah, ini kita sudah di listing, kita identifikasi konsumen Jamaluddin Syukron ya. Kita lanjutkan yang kemarin, Jamaluddin Syukron ya. KPR Ready Stock Jamaluddin Syukron, kemudian kita tekan tombol daftarkan SPMB. Nah, ini digital form yang perlu kita isi, kita lengkapi ya. Perlu kita lengkapi di atas kiri. Ini ada data shortcut ya, data tambahan atau data bantuan ya, tombol bantuan untuk kita mengisi kolom-kolom yang masih kosong ini gitu ya. Contohnya adalah data PPJB ya. Kita pernah buat PPJB sebelumnya ya. Ini hidup, kita klik saja. Dia langsung kemudian muncul pop-up box ya untuk menampilkan data PPJB yang pernah kita buat sebelumnya gitu ya. Nah, ini dia. Kita tutup saja dulu. Kemudian data AJB ini masih kosong teman-teman, karena kita belum pernah membuat AJB. AJB nanti ya, AJB nanti. Kemudian ada kartu piutang kafling. Kita bisa buka data kartu piutang kafling untuk melihat kondisi piutang usaha kita ya. Nah, ini terlihat ya. Kita close dulu. Nah, kemudian kita segera melengkapi kolom-kolom yang perlu kita lengkapi gitu ya. Nah, ini ada masa bangun ya, masa bangun dia minta lama hari pembangunan. Dari mana kita mendapatkan data ya untuk membantu kita mengisi masa pembangunan gitu ya. Kita dapat lihat masa pembangunan ini ini lebih pada wawasan dari pemegang akun keuangan yang membuat SPMB dalam menentukan berapa lama masa pembangunan ya. Nah, kita tetapkan saja 90 hari ya. 90 hari. Kemudian ini sudah fix dan fix ya. Kemudian ini ada kolom cash terbayarkan atau DP terbayarkan. Nah, dari mana kita mendapatkan data ini ya, kita tinggal klik saja kartu piutang kafling ya, kartu piutang kafling. Kita zoom. Nah, ini terlihat ya, DP terbayarkan sudah 2 kali ya, sebanyak 22 juta. Kemudian 22 juta lagi, berarti sudah terbayarkan 44 juta ya, tidak termasuk booking fee. Karena booking fee ini kelihatannya biaya administrasi gitu ya. Jadi kita dapatkan informasi valid ya, DP yang sudah terbayarkan konsumen kepada kita adalah 44 juta rupiah. Kita close saja, kemudian kita tambahkan ya 44 juta rupiah. Nah, ini nilai cashnya ya, nilai cashnya ini berarti nilai DP-nya, kemudian ini cash terbayarkan berarti DP yang sudah terbayarkan ya, sisa DP berarti 0 gitu ya. Nah, ini ada tanggal lunas pembayaran ya, berarti ini asumsinya lunas ya, kita bukan asumsi lagi, lunas karena memang sudah lunas ya, 44 juta ini maksudnya ya. Kita butuh tanggal ya, tanggal lunas pembayaran DP-nya. Ini lunas berarti tanggal 16 Oktober 2020 ya, 16 Oktober 2020. 16 ini ya, 16 Oktober 2020. Nilai kontrak bangunan kaflingnya ini jadi wawasan keuangan sangat penting di sini untuk mengisi kolom berapa lama masa pembangunan yang akan ditetapkan.
kemudian nilai kontraknya atau nilai konstruksinya. Bisa juga dipahami sebagai nilai RAP-nya, nilai rencana anggaran pembangunannya gitu ya. Misalkan adalah 85 juta gitu ya. Nah, ini sudah cukup lengkap ya. Terakhir adalah batas akhir berita acara serah terima ya. Dari mana kita mendapatkan data bantuan untuk menjadi rujukan dalam pengisian batas akhir berita acara serah terima kita. Ini lebih pada juga ya, juga wawasan daripada membutuhkan wawasan ya keuangan ya. Jadi kalau sudah lunas ya, DP-nya 44 juta, berarti kita bisa mereka-reka, berarti kita bisa membangun misalkan ya, dalam membangun di awal November misalkan di tanggal 5 November 2020 ya kita mulai bangun di tanggal 5 November 2020 ya. Kalau 3 bulan ya, seperti menjadi rujukan, menjadi kerangka waktunya 90 hari, berarti ini adalah bulan pertama, ini adalah bulan kedua, dan kemudian Februari tanggal 5 adalah bulan ketiga atau pas 90 hari ya. Tapi kita harus memberikan spare waktu untuk melakukan berita acara serah terima ya, mungkin 1 minggu atau 2 minggu. Mungkin di tanggal 19 kita rencanakan berita acara serah terima gitu ya kepada konsumen gitu ya. Tanggal 5 selesainya ya, 90 hari, tanggal 19 kita rencanakan pembuatan berita acara serah terimanya gitu ya. Kemudian ada kolom catatan SPMB, Anda kosongkan saja dulu ya. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan ke tombol simpan ya, saya akan ingatkan kepada Anda ada 3 kerangka waktu, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam pengisian SPMB. Yang pertama adalah kerangka waktu masa bangun. Ya, ini membutuhkan wawasan seorang keuangan dalam wawasan manajemen ya, wawasan manajemen termasuk wawasan sipil kesipilan, di mana membutuhkan komunikasi intens antara pemegang akun keuangan yang membuatkan surat perintah mulai bangun dengan orang-orang yang ada di sipil lapangan ya. Jadi wawasan manajemen. Kemudian yang kedua adalah cash terbayarkan. Cash terbayarkan itu adalah berarti Anda bisa melihat data yang valid di kartu piutang kafling ya, dalam rangka mengisi berapa sih DP yang telah terbayarkan gitu ya. Jadi valid banget di sini gitu ya, di kartu piutang kafling. Kemudian tanggal lunas pembayaran mestinya ya, tanggal lunas pembayaran mestinya ini juga sudah bisa terlihat, Anda bisa lihat nanti di kartu piutang kafling gitu ya. Kemudian nilai KBK. Nilai KBK ini adalah juga membutuhkan wawasan manajemen Anda. Ya, tentunya Anda juga sering berkomunikasi intens dengan teman-teman di konstruksi, bahkan kemudian isu-isu ya nilai kontrak ini sudah terucapkan sebenarnya di tatanan manajemen ketika Anda bicara dengan owner atau dengan manajer sipil atau site manager gitu ya. Bahkan dalam rapat-rapat pembangunan itu sudah muncul isu-isu tentang nilai KBK, nilai kontraknya gitu ya. Kemudian terakhir adalah kerangka batas akhir berita acara serah terima. Ini penting ya, teman-teman mampu memberikan kerangka waktu yang tepat ya. Contohnya adalah batas akhir, kapan sih kita harus menetapkan atau merencanakan penyerahan bangunan kepada konsumen. Nah, ini dalam kerangka waktu yang dibangun oleh seorang pemegang akun keuangan ketika membuat surat perintah mulai bangun. Nah, ini terlihat contohnya adalah tanggal 19 bulan Februari 2021 itu paling lambat kita harus menyerahkan bangunan kepada konsumen ya. Jadi kerangka-kerangka waktu yang sudah mulai ditetapkan sejak pembuatan surat perintah mulai bangun. Pada siapa nanti ini? Kepada orang sipil lapangan ketika membuat kontrak bangunan kafling ya. Begitu teman-teman ya. Jadi kemudian kita lanjutkan proses dengan menekan tombol simpan gitu ya. Anda yakin untuk lanjutkan? Ya, kita yakin kita lanjutkan. Ya, kemudian kita cari ya konsumen Jamaluddin Syukron ya. Nah, ini dia di Jamaluddin Syukron. Ya, ini sudah muncul ya formasi tombol approve dan sendback-nya ya, sudah muncul formasi tombolnya approve dan sendback. Ini membutuhkan approval ya dari seorang manajer atau super admin gitu ya, dari seorang manajer atau bisa juga super admin kalau tidak memiliki akun manajer ya. Nah, proses sebelumnya tadi ya, sebelum muncul tombol approve itu dilakukan oleh seorang pemegang akun
keuangan ya, akun keuangan. Nah, ini kita sekarang ada di akun manajer atau bisa juga super admin untuk melakukan approval atau sendback ya. Tentunya seorang manajer yang baik atau bisa juga super admin yang baik akan melakukan review ya dengan cara menekan tombol detail. Nah, ini sudah terlihat previewnya ya, previewnya. Kita anggap saja ini sudah oke ya, sudah oke. Kita back untuk kemudian kita maaf, kita ulangi lagi ya. Kita review di detail. Kita review preview yang dimintakan untuk disetujui oleh keuangan selaku penerbit surat perintah mulai bangun. Biasanya dilihat oleh si manajer adalah nilai kontraknya, apakah sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nilai cash ya, nilai DP yang sudah dilunasi oleh Jamaluddin Syukron. Ini penting ya, dalam pertimbangan manajer menyetujui atau belum bisa menyetujui ya. Kenapa ya? Tentu saja logik saja, nilai cash ini, DP ini menjadi penting ya, apakah sudah terbayarkan apa belum ya, sudah lunas apa belum. Kemudian nilai kontrak bangunan kafling ini biasanya berhubungan dengan kebijakan daripada perusahaan gitu ya. Jadi dua poin itu biasanya menjadi pokok pertimbangan daripada manajer ya. Kita back lagi untuk kemudian menyetujui. Kita anggap saja manajer tidak ada masalah dengan permohonan ini ya, sudah sesuai dengan kebijakan daripada perusahaan. Kemudian kita approve ya. Kita cari lagi Jamaluddin Syukron. Nah, ini sudah muncul ya, dan sudah muncul pula tombol cetaknya ya, tombol cetaknya. Dan ini kalau kita membuka ya menggunakan akun keuangan, informasi tombol ini persis sama ya, juga ada di akun dari keuangan ya. Ini cetak ya, jadi kita cetak saja ya untuk melihat hasil yang telah kita buatkan persetujuan SPND-nya. Nah, ini dia. Ini jelas sekali, terang benderang teman-teman kepada yang terhormat di bagian pembangunan. Jadi memang SPND ini diperuntukkan bagi teman-teman di sipil ya, teman-teman yang ada di lapangan ya. Ya, ini dasarnya adalah dokumen PPJB ya, kemudian nomor dokumennya, nama calon konsumennya, kemudian kerangka waktu jelas banget itu ya, nilai kontraknya juga jelas, jadi tidak boleh lebih dari 85 juta. Kemudian nanti orang sipil ya juga tidak boleh menyelesaikan pembangunan sama atau lebih dari tanggal Februari 19 2021. Jadi begitu teman-teman cara membacanya ya. Jadi sebenarnya SPNB ini adalah legal standing atau dasar pembuatan KBK. Saya ulangi lagi ya. Jadi pembuatan SPNB ini penting sebagai dasar dari pembuatan kontrak bangunan kafling nantinya gitu ya. Demikian teman-teman cara membuat SPNB. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan dengan membuat kontrak bangunan kaflingnya ya. Setelah kita membuat surat perintah mulai bangun yang menjadi legal standing untuk site manager atau sipil lapangan dalam membuat kontrak bangunan kafling. Kita langsung saja ke operasional, kemudian kita ke kontrak bangunan kafling ya. Kita ke grid ya. Nah, kemudian kita cari ya, jangan lupa teman-teman untuk mencari perumahannya ya, jangan sampai salah alamat, jangan sampai salah perumahan ya, Villa Setu Permai ya, sejak awal begitu, kemudian kita filter. Nah, kalau kita salah perumahan tentunya kita tidak akan menemukan konsumen yang kita maksudkan ya. Nah, ini kita cari ready stock ya, cafe ready stock Jamaluddin Syukron, langsung ketemu dia karena benar alamat perumahannya gitu ya. Kemudian kita tekan saja tombol daftarkan kontrak bangunan kafling. Baik, ini sudah muncul digital formnya yang perlu kita lengkapi teman-teman. Lagi-lagi kita temukan data shortcut atau tombol bantuan ya, data SPNB dan data AJB.
Yang jelas ada adalah data SPND karena pernah kita buat sebelumnya. Yang jelas belum ada adalah data AJB karena memang belum pernah melakukan AJB. Nanti kalau sudah rumah selesai kita lakukan AJB ya. Kita klik saja data SPND teman-teman. Nah ini di SPND-nya ya, teman-teman tentu ingat ya telah membuat ini sebelumnya. Kita ingat pernah membuat ini sebelumnya gitu ya. Kita close saja, nanti kita butuhkan dalam pengisian digital form kontrak bangunan coupling ya, pendaftaran. Nama subkonnya tentunya kita, contohnya kita subkonnya adalah kontraktornya ada Rudi Jadmiko. Kemudian luas tanah 4175 sudah fix, sudah paten, harga borongannya Anda kosongkan saja karena sudah ada nilai kontraknya 85 juta. Ini adalah generate ya, data yang pernah kita isi sebelumnya di SPND ya, dia merekam langsung di sini. Jadi KBK, membuat KBK tidak perlu pusing lagi ya. Kemudian masa pelaksanaan ya, kita butuh data untuk mengisi masa pelaksanaan ya, masa pelaksanaan berapa hari gitu ya. Kita akan cek di data SPND untuk melihat masa pelaksanaan. Kita cari berapa lama masa pelaksanaan atau pembangunan, 90 hari ya. Sudah kita dapatkan, kita pilih di sini, kita ketik 90 hari. Ya. Kemudian mulai pelaksanaan, ya, mulai pelaksanaan ya. Nah, kapan mulai pelaksanaan? Kita bisa cek di data SPND untuk mengetahui kerangka waktu mulai pelaksanaannya ya. Pelaksanaannya, nah ini dia. Nah, di sini muncul ya kerangka waktu batas akhir berita acara serah terima itu Februari 19 2021 ya. Jadi kita bisa jadikan ini patokan ya. Februari 19 ya, 19 Februari 2021. Caranya adalah teman-teman begini, kita pilih dulu ya. 19 Februari ya 2021 tanggal 19 kita tarik ke belakang, tarik mundur 1 2 3, berarti jatuh di 19 November 2020 ya. Tetapi tidak mungkin kita membangun di tanggal segini karena jatuhnya 3 bulan ke depan. Kalau kita tarik ke depan itu tanggal 19 yang dimana itu adalah tanggal yang diamanatkan oleh manajemen untuk kita melakukan selambat-lambatnya berita acara serah terima kepada konsumen. Jadi tidak mungkin ya kita kemudian membangun di tanggal 19 November 2020 ya. Kita perlu kemudian menarik mundur sedikit, mungkin kita akan mulai membangun tadi kan tanggal 5 ya, tanggal 5 apa namanya rencana ya dalam bayangan seorang keuangan ketika membuat surat perintah mulai bangun. Nah ini kan bisa jadi tidak begitu sama ya kerangka mulai bangunnya kapan ya. Mungkin seorang sipil yang membuat kontrak bangunan coupling bisa jadi kemudian sepemahaman ya tanggal 5 ya, bisa juga kemudian tanggal 12. Tapi kita kan kerangka waktunya ketemu ya, bahwasanya 3 bulan pembangunan dan kemudian tidak boleh lebih dari tanggal 19 Februari 2021 karena diamanatkan tanggal 19 Februari 2021 itu adalah akan terjadi penyerahan serah terima bangunan dari kita kepada si konsumen ya. Mungkin site manager akan menerapkan kebijakan membangun di tanggal 9 mungkin ya, tanggal 9 November 2020 ya. Nah, batas akhir pelaksanaan gampang sekali, Anda tarik ke depan saja 9 November ya. 9 November berarti 9 Desember pertama, 9 Januari kedua, 9 Februari adalah ketiga gitu ya. Ketiga berarti selesai pembangunan tanggal 9 Februari 2021 gitu ya. Nama pihak pertama itu adalah Hotman Saragih gitu ya. Yang pertama berarti adalah pihak kita ya, pihak kita yang mewakili manajemen. Pihak kedua berarti Rudi Jadmiko, alamatnya adalah Sleman, alamat Pak Rudi juga Sleman untuk Jakarta gitu ya. Nomor telepon ini
Pak Rudi ini jabatan adalah pengawas lapangan atau bikin site manager aja deh. Site manager. Jabatan Pak Rudi Jatmiko adalah kontraktor gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menekan tombol lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Nah, ini rencana skema ya, skema pembayaran utang ya kita kepada Pak Rudi Jatmiko. Jadi ini kita isi murni kesepakatan kita dengan Pak Rudi Jatmiko tentang mekanisme pembayaran 85 juta ini ya. Tentang cara pembayaran atau skema pembayaran 85 juta ya. Andai mungkin kita bersepakat dengan Pak Rudi Jatmiko itu pembayaran selama sebanyak 4 kali. Kita buat dulu kolom-kolomnya, ada 4 ya, dibutuhkan 4 kolom. Ini sudah jadi 4 kolom. Kemudian kesepakatan kita dengan Pak Rudi Jatmiko, pembayaran termin pertama ya itu 0%. Ya, kita bayarkan DP 10% ya, 8,5 juta. Tanggal rencana bayarnya adalah kalau mulai bangun 9 November ya, kalau mulai bangun 9 November berarti mungkin kira-kira sama lambat tanggal 6 November 2020 jatuh pada hari Jumat, kita akan bayarkan 8,5 jutanya. Kemudian termin kedua ya, itu kita akan termin kedua berarti rencananya progres bangun ya ke 50 ya persen, kita akan bayarkan 40% ya dari 85 juta ya. Tanggal rencana bayarnya berarti kita 9 November tadi ya, 9 Desember itu 1 bulan, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mungkin di tanggal 24 ya kita akan membayarkan selama tanggal 25 ya, kita akan bayarkan 25 Desember 2020 kita akan bayarkan termin yang kedua 34 juta. Kemudian termin yang terakhir ya 100% berarti kita akan bayarkan, ini sudah 50, kita akan bayarkan 45% ya 38 juta 250. Kita cek saja ke penanggalannya. Februari 9 ya, 9 Februari mungkin kita akan bayarkan selambat-lambatnya tanggal 12 ya, Februari 2021 gitu ya. Dan terakhir adalah terminasi pemeliharaan atau retensi ya. Ini sudah 100% teman-teman. Pembayaran 5% ya. 4 juta 250. Tanggal rencana bayarnya mungkin kita sepakati ya dengan Pak Rudi Jatmiko. Untuk retensi akan dibayarkan 2 bulan sejak berita acara serah terima ya. Jadi kalau berita acara serah terima kita rencanakan tadi di tanggal berapa itu? Di tanggal 19 ya, di tanggal 19 ya. Berita acara serah terima tanggal kita rencanakan ya selama-lambatnya di tanggal 19 Februari 2021, berarti 2 bulan kemudian untuk retensinya adalah 1, 2 ya. Jadi April 19 kita akan membayarkan retensi kepada Rudi Jatmiko ya selama-lambatnya 2 bulan kemudian semenjak berita acara serah terima. Ini sudah kosong teman-teman ya, ini sudah kosong. Kemudian berarti sudah betul ya penskemaan atau skim ya untuk pembayaran termin kepada Rudi Jatmiko. Kita lanjutkan dengan menekan tombol submit. Anda yakin akan lanjutkan? Iya, yakin. Nah, ini sudah muncul teman-teman ya, tombol approve-nya ya. Kita butuh approval untuk menyetujui permohonan permintaan persetujuan ya kontrak bangunan kabling yang datang dari sipil lapangan ya atau site manager, bisa juga begitu. Tentunya seorang manajer atau bisa juga super admin yang baik akan melakukan review terlebih dahulu ya dengan menekan tombol detail. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Kemudian biasanya manajer akan mencocokkan ya dengan data SPMB yang ada gitu ya.
Nah, hal apa saja yang dicocokkan? Pertama tentunya adalah nilai kontrak bangunannya, KBK-nya, ya 85 juta ini. Kalau di total dia akan cek di sini nantinya di data SPMB, apakah sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh SPMB gitu ya. Nah ini pertama 85 juta ya, sudah betul. Kemudian kedua masalah pembangunan ya, kapan kemudian berita acara serah terima gitu ya. Nah, ini sudah muncul di sini kelihatan di sini ya secara secara gamblang ya. Termin selesainya tanggal 12 selesai pembangunannya tanggal 12, pembayarannya ini kelihatan ya tanggal 12 Februari 2021 ya. Sementara di data SPMB itu muncul ya, diamanatkan untuk serah terima itu selambat-lambatnya adalah tanggal 19 Februari 2021 ya. Ini sudah kelihatan ya, ini tanggal 12 Februari ini kita bayarkan terakhir. Terus kemudian kita tanggal 19 kita lakukan serah terima pembangunan kepada konsumen gitu ya. Jadi demikian hal-hal yang perlu dipertimbangkan atau perlu dilihat oleh seorang manajer atau bisa juga super admin dalam menyetujui ya, atau menolak permohonan persetujuan kontrak bangunan kafling yang datang dari site manager atau sipil lapangan gitu ya. Katakan saja ini tidak ada masalah ya, ini oke semuanya, kita back. Kemudian manajer melakukan persetujuan, dia menyetujui ya, dengan menekan tombol approve. Ya, ini sudah muncul tombol approve-nya ya. Tombol cetaknya kita cetak saja untuk melihat draft dari kontrak bangunan kafling. Demikian format ya, kontrak bangunan kafling yang sukses kita buat barusan ya. Nah, ini muncul nilai kontraknya, masa pelaksanaan dan mulai pelaksanaannya, jadi detail sekali ya teman-teman ya. Dan bahkan kemudian kafling A7-nya ya, perumahannya dan segala macamnya gitu ya. Kemudian ya ini terlihat semua. Ini masa pelaksanaan 90 hari, target tanggal serah terima 9 Februari 2021. Itu maksudnya serah terima pembangunan ya dari pemborong ya, dari Rudi Jatmiko kepada kita ya, kepada developer gitu, maksudnya begitu ya. Jadi selesai bangun ya 9 Februari 2021 ya. Jadi sebenarnya KBK itu adalah salah satunya adalah menyampaikan informasi mengenai kerangka waktu ya, kerangka waktu yang harus dipatuhi gitu ya oleh kontraktor gitu ya, kontraktor atau pemborong atau divisi konstruksi. Kapan bangunnya ya, kapan mulai bangunnya, kapan kemudian selesai bangunnya. Nah ini terminasinya pembayaran utang konstruksi kita kepada Pak Rudi Jatmiko. Ya, termin 1, termin 2, termin 3, dan kemudian pemeliharaannya. Ya. Jadi demikian teman-teman, sebenarnya adalah kontrak bangunan kafling ini adalah dokumen utang konstruksi. Ya saya ulangi lagi, jadi sebenarnya dokumen kontrak bangunan kafling ini atau KBK ini adalah sebenarnya dokumen utang konstruksi ya, dokumen utang konstruksi gitu ya. Demikian cara membuat kontrak bangunan kafling. Terima kasih.